Pagi itu, setelah kedatangan Kim ke sekolah, Deb meminta izin pada Max untuk berbicara dengan Kim sebentar. Kim mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa dia sangat merindukan Deb. Namun, Kim kecewa karena Deb move on darinya lebih cepat. Namun Deb membalas bahwa Kim lah yang lebih dulu move on darinya dan berselingkuh ketika dia ke Amerika dulu. Lagi-lagi, Kim mengungkit saat mereka pacaran dulu. Itu terjadi karena kegigihan Kim dalam mengejar cinta Deb. Dan kali ini, Kim akan melakukan hal yang sama seperti dulu saat dia mengejar cinta Deb. Kim mencoba mencium Deb di depan Max, namun secepat kilat, Deb memalingkan mukanya untuk menghindar. Max yang melihatnya hanya bisa diam. Di satu sisi, Max pasti cemburu. Tapi di satu sisi yang lain, dia juga mencoba untuk percaya dengan perkataan Deb bahwa Deb dan Kim hanyalah masa lalu. Kim yang melihat penolakan dari Deb berkata bahwa semakin Deb menolaknya, maka semakin menyenangkan bagi Kim untuk kembali mengejar cinta Deb. Sorenya, Max menemui Deb setelah latihan basket. Di sana, Deb mencoba meyakinkan Max bahwa dia dan Kim sudah berakhir. Deb menceritakan bahwa Kim pindah ke Amerika untuk menandatangani kontrak model dengan agensinya. Namun Kim tidak pernah kembali. Dia hanya mengirimkan pesan pada Deb bahwa dia sangat mencintai Deb. Namun Deb melihat story teman dan juga agensi Kim bahwa dia tengah berciuman dan berselingkuh dengan laki lain. Kala itu, Deb berusaha memaafkan Kim karena Kim mengatakan bahwa dia mabuk dan tidak ingat apapun. Namun ternyata hal itu terus berulang beberapa kali dan membuat Deb benar-benar marah dan mengakhiri hubungannya dengan Kim. Besoknya, Kim masih belum menyerah dan kembali mendatangi Deb yang tengah istirahat setelah latihan basket. Kim mengatakan bahwa dia dan Deb bisa mulai dengan sebuah pertemanan, karena sebelum mereka pacaran, dulu mereka juga adalah seorang teman. Kim juga mengatakan bahwa sebagai teman, dia bisa mencari tahu siapa orang yang telah mencelakai Max pada saat itu. You know lah, si Kim ini emang pinter dan punya banyak koneksi buat cari tahu setiap misteri yang ada di sekolah. Makanya Deb hanya diam yang sebenarnya dia juga berharap bisa menemukan pelaku yang mencelakai Max. Lalu, scene berpindah saat Max tengah kumpul dengan teman-temannya dan menggoda Max yang sebentar lagi akan berpacaran dengan Deb setelah mendapat restu dari ayah Max. Namun tiba-tiba ada seorang yang muncul dan memanggil Max. Orang itu adalah RG mantan Max. Namun Max tidak terlihat senang sama sekali, bahkan mengusir RG dengan kasar. Teman-teman Max sangat kaget mengetahui bahwa RG adalah musuh Deb yang sudah mengalahkan Deb di turnamen basket tahun lalu, yaitu adalah Randall. Akhirnya, setelah berdebat panjang, Max dan RJ ada kesempatan untuk bicara. Di sini, RJ menjelaskan semuanya, bahwa ketika dia sampai di Amerika, dia kesulitan untuk menyesuaikan pelajaran di sana, sehingga dia tidak bisa menghubungi Max dan mengabaikan semua pesannya. Bahkan, kesempatannya untuk belajar basket di sana harus pupus dan sia-sia, karena sudah ada orang yang lebih hebat dan mampu darinya. RJ juga mengalami diskriminasi dan dikeluarkan dari tim basket sekolah. Ditambah prestasi akademiknya tidak bagus, masalah keluarga, dan juga depresi yang dialaminya. Dan RJ tidak berani memberitahu Max karena hal itu akan menyakitkan dan tidak ingin menjadi beban untuk Max. Max yang mendengarnya hanya bisa diam dan meminta maaf pada RJ karena selama ini sudah salah paham padanya. Andai Max tahu hal yang sebenarnya, dia akan terus mengirimkan email dan pesan untuk memberikan semangat dan support untuk RJ. Dan sebenarnya, ketika kembali dari Amerika, RJ mencoba untuk menghubungi Max dan bahkan bertemu dengan Max di tempat kerjanya. Bahkan, RJ juga mencoba mengunjungi Max di rumah sakit kala itu. Hanya saja, waktu yang belum mengizinkan mereka untuk bertemu. Max yang telah mengetahui fakta tentang RJ pun akhirnya memaafkannya. Dia ingin Max dan RJ bisa kembali berteman, meskipun RJ sedikit kecewa karena mereka hanya bisa berteman, bukan kembali menjadi seorang kekasih. Tapi RJ tetap menerimanya. Malamnya di rumah, Elle menegur Max yang nampak khawatir melihat handphonenya. Max ternyata tengah bingung bagaimana cara memberitahu Deb bahwa dia bertemu dengan mantannya RJ yang ternyata adalah musuh bebuyutan Deb di turnamen basket. Dan Elle dengan penuh perhatian menyuruh Max untuk memberitahukan kebenarannya pada Deb, apapun yang terjadi.
Di scene ini aku suka banget deh kedekatan antara Elle dan Max, membuang kesan bahwa Elle itu adalah saudara yang jahat. Padahal sebenarnya Elle itu cukup baik sebagai seorang saudara tiri loh. Besoknya, sesuai dengan nasihat Elle, Max hendak mengatakan hal yang sejujurnya pada Deb, bahwa mantannya yang pernah dia ceritakan adalah Randall, yang ternyata adalah musuh Deb. Namun belum sempat Max berbicara, tiba-tiba Mix muncul dan mengatakan bahwa Max dipanggil kepala sekolah. Akhirnya, Max menemui kepala sekolah di ruangannya yang sudah nampak ramai beberapa orang, termasuk Kim, Sei, Chloe, Amy, dan Elle. Kim menjelaskan siapa dalang dibalik kecelakaan yang telah menimpa Max pada saat itu, termasuk temannya sendiri, Sei, yang telah mengkhianatinya. Karena ternyata yang menggertak Max pada malam itu adalah Choco. Max bingung karena dia tidak mengetahui apa motif Choco melakukannya. Namun saat Sei membela Choco, barulah Chloe dan Aime memberitahukan bahwa Choco adalah saudara Sei. Dan meskipun Sei mengetahuinya, dia berusaha menyembunyikannya dari Max untuk melindungi Choco. Dan Max sangat kecewa mendengarnya. Dan Aime mengatakan bahwa semua rencana untuk mencelakai Max adalah ide dari Elle, yang tak lain adalah saudara Max sendiri. Namun Elle yang mendengarnya tidak terima, karena merasa itu bukan sepenuhnya rencana dan idenya. Namun ada campur tangan dari Aime yang merupakan pacar Choco. Dan hal itu dibenarkan oleh Sei yang mendengar percakapan Elle dan Aime di kamar mandi pada saat itu. Aime lah yang menyuruh Choco untuk menutup kamera CCTV dengan permen karet. Aime yang kecewa karena tidak ada satupun yang membelanya, termasuk Kim dan Chloe, langsung protes. Namun Kim kembali marah dan menyalahkan Aime yang lebih dulu mendekati Deb saat dia di Amerika. Dan keputusan kepala sekolah sudah bulat, yaitu menghukum mereka yang ada di balik kecelakaan Max, yaitu dengan memberikan skorsing untuk Sei dan Chloe selama 1 minggu, dan mengeluarkan Choco, Elle dan Aime dari sekolah karena mereka telah merencanakan kecelakaan Max. Sesampainya di rumah, ibu tiri Max sangat kecewa pada suaminya yang tidak ingin mengajukan banding atas kasus yang menimpa Max dan Elle. Bagi ayah Max, Elle bersalah dan pantas untuk dikeluarkan meski dia adalah putrinya sendiri. Namun ibunya merasa bahwa dia, suaminya tidak adil. Hingga akhirnya mereka berdebat hebat. Elle yang merasa bersalah hanya bisa menangis sambil mencoba minta maaf pada Max, sebelum akhirnya dia pergi dengan kesedihan dan penyesalannya. Malam itu juga, Elle, adiknya Ril, dan ibunya pergi dari rumah untuk sementara. Dan Elle kembali minta maaf pada Max atas apa yang telah terjadi. Lalu Max bertanya, apakah selama ini Elle hanya pura-pura baik padanya? Namun, Elle menjawab, pada awalnya dia memang baik pada Max karena takut dan menyesal. Namun setelah mereka dekat, Elle menyadari bahwa Max adalah teman dan saudara yang baik. Dulu dia takut Max menghancurkan keluarganya. Namun kini justru dialah yang telah menghancurkan keluarganya sendiri. Sebelum pergi, ibu Elle dengan ketus mengatakan bahwa Max dan ibunya sama saja, sama-sama pembuat onar. Max yang mendengarnya hanya bisa menangis. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Begitupun dengan ayahnya Max. Mereka sama-sama tidak ingin ini semua terjadi.